Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pemirsa Batan TV, kembali Anda di spesial program Ramadan pada malam hari ini, mengenal Al-Fatih dari dekat. Seperti biasa masih bersama saya Dan Permana Davis hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan hari ini narasumber kita udah ada Buya Solihan yang akan berbagi ilmu, berbagi informasi untuk kita semua. Dan Anda bisa bergabung di line telepon kami di 462218 yang berada di Kota Batam. Di luar Kota Batam bisa memakai kode area 0778 462218. Dan tema kita pada malam hari ini itu mengetahui makanan yang halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung bertanya sama Buya Solihan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Buya, yang seperti biasa kita kan selalu makan, minum, kegiatan kita sehari-hari juga sambil bekerja. Untuk yang bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui apakah makanan itu layak untuk kita makan, apakah halal atau haram Buya? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan untuk kita hidup. Allah memberi kesempatan lagi untuk kita mempersiapkan bekalan ke tempat yang pasti, yaitu akhirat yang kekal abadi. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, telah membawa kita dari gelap kepada terang, daripada hina kepada mulia. Mudah-mudahan kita berharap beliau akan beri syafaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, mengapa kita perlu mengetahui yang kita makan? Karena kata Rasulullah, hati kamu itu ditempah menurut apa yang kamu makan. Baik yang kamu makan, akan baik pula lah hati kamu. Buruk yang kamu makan, buruk pula hati kamu. Makanan yang haram itu akan menggelapkan hati, akan mengeraskan hati. Bila hati sudah keras, hati akan berat untuk ibadat, hati akan berat untuk berbuat kebaikan, hati akan lupa tentang kematian. Maka itu Rasulullah menganjurkan, hati kamu ditempah menurut apa yang kamu makan. Maka kita perlu mengetahui, cara mengetahuinya mudah. Mengapa kita perlu mengetahui yang kita makan? Karena yang makan yang haram itu akan membawa mudarat. Setiap yang diharamkan oleh Allah itu membawa mudarat, membawa penyakit, membawa kerusakan tubuh, membawa segala-galanya. Nah, Rasul beritahu, daging yang tumbuh daripada yang haram itu pannaru aulahu. Daging yang kita tumbuh daripada barang yang haram itu yang utama itu untuk jaminan api neraka. Itu keterangan untuk bahan pembakar api neraka. Sebab bahan pembakar api neraka itu terdiri daripada batu dan manusia. Maka itu perlu kita berhati-hati memakan. Caranya mudah. Cara untuk mengetahui yang kita makan itu halal atau haram. Orang bertuhan dengan Allah, Allah boleh tanya 24 jam. Jadi setiap kita mau makan, ya Allah, makannya haram halal. Ragu, berarti haram. Apa saja kita mau makan, ya Allah, ini haram atau halal. Setiap apa yang kita mau lakukan, tanya Allah, kalau ragu itu berarti haram. Dalam syariat Islam, makanan yang dibuat oleh orang kafir, walaupun tidak dicampurnya dengan gajih babi, dicampur dengan haram, dalam syariat Islam itu gak halal dimakan. Itu buatan orang kafir. Jangankan buatan orang kafir, makanan yang dimasak oleh orang tak sembahyang saja itu pernah berlaku. Rasulullah beritahu itu sama dengan kencing anjing. Contoh satu peristiwa, ada seorang sahabat, ya Rasulullah,
Dulu sewaktu saya jahil, saya pernah bernazar, kalau saya dapat anak laki-laki, saya akan minum kencing anjing. Itu kata sahabat, itu ketika dia jahil. Kemudian saya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, nazar saya sudah kabul. Jadi bagaimana caranya ya Rasulullah? Bayar nazar itu gimana? Nazar saya itu minum kencing anjing. Sedangkan kencing anjing itu haram. Maka kata Rasulullah, kamu pergi di ujung sana, ada rumahnya, tanda cirinya begini-begini, itu rumah orang yang tidak sembahyang. Kamu tunggu sana, kalau hujan turun, air yang jatuh ke atap itu kamu tadahi, kamu minum. Jadi air kencing orang enggak sembahyang, air hujan jatuh ke atap rumah orang enggak sembahyang tadi, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sama dengan kencing anjing. Maka itu dahsyat betul orang yang enggak sembahyang. Maka itu orang yang ngerti hukum, mau makan pula pilih ya dia, dilihat. Kalau tahu dia orang yang masak itu orang enggak sembahyang, dia enggak mau makan. Itu berhati. Tapi di dunia ini kan ada dua golongan. Ada golongan berhati-hati, ada golongan yang apa saja masuk. Yang penting perut kenyang, itu enggak pilih. Kalau orang-orang soleh, dia mau beli susu kepada anaknya, susu itu ditanya dulu. Susu ini dari mana, uangnya dari mana, teliti dulu. Baru langsung kasihkan dengan anak. Tahu uangnya halal, dapatnya dari mana, beli susu itu dari mana, baru dikasih minum kepada anaknya. Kita di akhir zaman tidak peduli lagi. Dah jelas itu campur gajih babi. Dah jelas haram. Langsung masukkan aja. Banyak makanan yang halal, Allah berikan yang halal. Enggak puas hati kalau enggak dikasih yang makan anak makanan yang haram. Jadi sebab itu anak kita keras-keras semua sekarang kan. Anak kita keras-keras semua karena sesuai kata Nabi, anak kamu tu ditempah oleh apa yang dia makan. Makanannya baik, anak tu akan jadi baik. Makannya enggak baik, anak pun enggak jadi baik. Jadi kalau yang halal masih banyak, dipaksakan juga anak kita makan yang haram. Bayangkan kalau diuji sampai satu masa, enggak ada lagi makanan yang halal. Apa kita akan bisa ngelak? Para pemirsa, makanan yang haram itu akan menggelapkan hati, mengeraskan hati, mendatangkan penyakit. Semua yang diharamkan itu mendatangkan penyakit. Babi itu enak betul itu makannya. Buktinya orang kafir kan makan babi. Tapi mengapa diharamkan? Kita lihat kesannya kan. Orang suka makan babi, itu masih muda giginya pun sudah palsu semua. Itu contohnya kan. Lain-lain lagi begitu. Semua banyak mudarat. Setiap yang dilarang oleh Allah SWT itu membawa mudarat. Membawa kepada penyakit, membawa kepada kecelakaan di dunia, kecelakaan di akhirat. Maka itu berhati-hati daripada makan yang haram. Ini haram menurut zuhir, yang jelas dari haram oleh hukum. Seperti babi, anjing. Memang dah jelas hukum diharamkan. Yang kita enggak terasa, yang haram menurut hukum. Hak orang yang bukan milik kita, itu haram menurut hukum. Kelihatannya itu barang bersih. Memang halal kelihatannya. Tapi hakikatnya di sisi Allah itu bangkai. Seperti yang bersih, harta yang belum dizakati, itu kan kelihatannya halal semua kan. Kita panen padi, cukup nisab. Sebelum kita keluarkan zakatnya, kelihatannya padi itu halal kan, beras itu halal. Tapi hakikat di sisi Allah, karena itu belum dizakati, maka itu masih kotor semua, maka itu hakikatnya bangkai semua. Kalau kita makan bangkai. Kasih anak makan, anak akan makan bangkai. Kasih orang makan bangkai. Satu suap ya yang hakikatnya bangkai, kasihkan dengan orang. 7 keturunan orang itu menyerahkan dosa dengan kita semua. Maka itu kita lupa langsung kita akan mati. Karena yang haram itu akan melupakan segalanya. Itu juga dosa orang, kita semua yang nanggung. Gimana enggak keras hati kita? Sebab itu kita andai kata sekarang dilihatkan neraka pun enggak akan takut kita.
Apalagi neraka hanya cerita kosong, dianggap cerita kosong aja. Kalau menceritakan neraka pada saat ini, itu dianggap cerita kosong aja. Kalau orang-orang dulu cerita terangkan neraka itu, ada yang pingsan, ada yang langsung mati takutnya, menggerunkannya neraka. Tapi kita di akhir zaman cerita neraka itu biasa saja, karena kita nggak yakin. Cerita surga juga nggak akan yakin. Kayak itu, kita jaga-jagalah. Karena Nabi dah jelaskan kan, daging yang tumbuh daripada yang haram, pannaru aulahu, artinya akan menjadi bahan pembakar api neraka. Karena banyak kan, apapun yang kita makan yang bukan hak kita, nah itu hukumnya haram. Hakikatnya barang haram tu, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bangkai. Bangkai itu bukan makanan manusia. Bangkai